Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Reski Febrina, NIM 67051941110 dari kelas 4304. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 dengan judul Pengenalan Teknologi FTTX. Sebelum masuk ke materi, adapun tujuan praktikum yang pertama, mengetahui dan memahami teknologi FTTX. Yang kedua, mengenal perangkat jaringan FTTH. Yang ketiga, mampu memahami arsitektur jaringan FTTH. Yang keempat, mengetahui perangkat aktif dan perangkat pasif jaringan FTTH. Masuk ke materi yang pertama, FTTX atau Fiber to the X. FTTX sendiri merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk beberapa arsitektur jaringan fiber optik dalam dunia telekomunikasi. Nah, untuk nama lain dari FTTX ada 4, yaitu FTTH atau Fiber to the Home. Yang kedua, FTTB, Fiber to the Building. Yang ketiga, FTTC, Fiber to the Curb. Yang keempat, FTTB atau Fiber to the Premise. Oke, yang pertama itu penjelasan tentang FTTH atau Fiber to the Home. FTTH adalah arsitektur di mana jaringan kabel fiber optik didistribusikan sampai ke rumah atau ke ruang letak terminal berada. Yang kedua, FTTB atau Fiber to the Building. Jaringan kabel optik ini didistribusikan sampai ke gedung komersial atau tempat tinggal, kemudian didistribusikan ke masing-masing terminal dengan jaringan kabel tembaga. Yang ketiga, FTTC atau Fiber to the Curb. Jaringan fiber dibuat pada suatu titik pendistribusian yang berada sekitar 100 field dari tempat pelanggan. Kemudian ada FTTP atau Fiber to the Premise. FTTP ini pergabungan antara jaringan tembaga dan optik, yaitu FTTH dan FTTB. Kemudian kita masuk ke jaringan FTTH. Di jaringan FTTH yang pertama itu ME. Nah, ME ini sendiri ME ini sebagai STO atau server. Oke, sebelum dijelasin tentang komponen-komponen pada jaringan FTTH, dapat dilihat pada jaringan FTTH dibagi menjadi 4 segmen. Yang pertama, segmen A sebagai catuan kabel feeder. Yang kedua, segmen B sebagai catuan kabel distribusi. Yang ketiga, segmen C yaitu catuan kabel penanggal atau drop. Yang keempat, segmen D, catuan kabel rumah atau gedung. Setelah dari ME atau STO tadi yang saya jelaskan, dari STO kita masuk ke OLT, yaitu Optical Line Terminal. OLT ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir atau endpoint dari layanan jaringan optik pasif. Nah, OLT ini memiliki fungsi yaitu mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik, kemudian sebagai alat multiplexing dan penyedia slot PON. Nah, di OLT ini menyediakan interface antara sistem PON dengan penyedia layanan seperti data, video, maupun voice. Setelah dari OLT, kita ke ODF. Dari OLT ke ODF itu menggunakan patch core. Nah, penjelasan ODF sendiri adalah perangkat yang masih bagian dari FTM. FTM itu Fiber Terminal Management.
yang mana adalah suatu perangkat yang digunakan untuk terminasi, interkoneksi, dan cross-connect fisik kabel optik baik dari outset plane atau OSP maupun dari perangkat aktif, serta merupakan tempat melakukan monitoring dengan pengukuran serat optik. Setelah dari ODF, kita ke ODC. Dari ODF ke ODC itu menggunakan fiber optic feeder. Nah, untuk segmennya sendiri dapat dilihat dia menggunakan segmen 1 atau satuan feeder. ODC sendiri merupakan kepanjangan dari Optical Distribution Cabinet. ODC adalah suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO atau outdoor dan juga bisa di dalam ruangan atau di MDF indoor dan berfungsi sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi. Sebagai titik distribusi kabel dari kapasitas besar atau feeder menjadi beberapa kabel berkapasitas kecil atau distribusi. Kemudian di ODC ini juga tempat splitter dan tempat penyambungan. Dari ODC kita ke ODP. Antara ODC ke ODP itu menggunakan fiber optic distribution. Nah, kabel distribusi sendiri merupakan kabel optik feeder yang berfungsi untuk meneruskan sinyal cahaya dari ODC sampai dengan ODP. Nah, antara ODC ke ODP itu menggunakan segmen D atau catuan distribusi. Untuk ODC sendiri menjadi titik awal penyambungan dan titik akhir penyambungan. Nah, di ODC sendiri ini menggunakan sistem 1:4 dan 1:32. Nah, kalau misalnya sekarang tuh kalau mau pakai jalur satu stack, maka akan langsung terhubung dengan ONT, tapi itu untuk jalur itu jalur kayak pribadi gitu. Nah, kalau kita tuh makanya 1:4 karena kita harus melalui ODP, OTP, roset sampai ONT. Nah, kalau OTP dan roset sendiri sebenarnya bisa nggak digunain. Kenapa? Karena OTP dan roset itu memiliki redaman yang cukup tinggi, maka bisa saja itu mengganggu. Tapi untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat dijelasin nanti sama kakak-kakak Asprak. Nah, tadi kan udah sampai ODP. Nah, kalau di ODP sendiri itu menggunakan sistem 1:8 dan 1:16. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, kalau misalnya kita pakai 1:13 tuh dari ODP kan bisa sampai ONT. Akan tetapi kita memakai 1:4. Oke, dari ODP itu ke OTP menggunakan fiber optic drop atau dapat dikatakan segmen C. Nah, OTP sendiri perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan dan berfungsi sebagai titik terminasi atau tempat tambak akhir dari kabel drop. Kemudian tempat sambungan core optik atau peralihan dari kabel outdoor. Nah, kapasitas dari OTP ini biasanya 1, 2, dan 4 port. Nah, setelah dari OTP kita ke roset. Dari OTP ke roset itu menggunakan kabel indoor. Nah, itu terletak pada segmen D. Nah, setelah dari roset kita ke ONT atau Optical Network Terminal. Nah, ONT ini dapat juga dikatakan sebagai ONU, Optical Network Unit, adalah suatu perangkat aktif yang dipasang di rumah pelanggan
yang berfungsi mengubah sinyal optik menjadi elektrik. Sebagai alat demultiplex atau keluaran dari ONU atau ONT adalah layanan telepon atau voice, data dari internet, ATV atau IPTV. Nah, ini tuh kemudian di sini tuh juga ada tambahan tentang answering optik. Nah, answering optik ini sebagai alat bantu yang digunakan untuk mengunci kabel pada bagian bajanya. Nah, dapat dilihat itu pada kabel fiber optik. Nah, itu di kabel fiber optik ada bajanya. Nah, itu selain melindungi kabel atau cladding yang di dalamnya atau jaket. Nah, dia juga itu melindungi dan dapat digunakan sebagai untuk mengunci pada fungsi answering optik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nah, untuk kritik dan sarannya, saran semoga ke depannya cara menjelaskannya dari kakak-kakak dan abang Asprak tuh dapat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan implementasi dengan menampilkan gambar seperti praktikum modul 2 kali ini. Dan untuk kritiknya tuh paling di soal soal TA-nya bukannya ngekritik gimana, tapi itu untuk membangun emang. Tapi kan kita baru belajar. Setidaknya lebih diringankan untuk soal-soalnya di modul 3 nantinya. Terima kasih Abang Kakak.